Halo semuanya. Wah. Oke, kita general reading lagi ya. Ini pembacaan kartu tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energi bisa vice versa ya. Bisa terbolak-balik. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Kalau mau personal reading, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini, kayak gitu. Oke, so kali ini temanya berjudul kabar yang kamu terima di Juli 2021 ya. Kita clarify energi kabar yang bakalan atau yang kamu terima lah di bulan Juli ini 2021. Oke. Oke. Hehe. Ini ada kartu Four of Cups ya. Eight of Wands. Wow. Seven of Wands. Ada the Hermit. Ada Judgment. Oke, Ace of Swords. Dan ada the Hierophant. Baiklah. Pisces, Cancer, Scorpio, alias Leo, Sagittarius ya, Aquarius, Gemini, Libra. Ini yang kuat Virgo, Scorpio, Taurus ya. Oke. Terus aku lihat ini kuat banget Cancer ya, Leo, mungkin karena Juli. Oke, jadi kabar yang kamu terima ya, ini mungkin udah ada yang ngerasain atau ya bakalan dirasain, bisa maju mundur ya waktunya, tapi sekitaran Juli lah. Aku lihatnya sih ini kabar tentang seseorang yang dealing dengan kamu ya. Ini bisa siapa aja, bisa orang yang terkoneksi dengan kamu, yang dekat sama kamu, yang punya hubungan dengan kamu gitu. Hubungan gak jelas, relasi gak jelas juga ya. Aku lihat kabarnya dari orang itu. Seseorang itu kayak apa ya, tiba-tiba muncul energi dia ke hidup kamu gitu. Ini orang yang nggak baru banget sih. Ada yang sudah lama orangnya. Dia kayak terlihat ingin berkomunikasi dengan kamu. Beberapa kalian ini yang diblok ya, atau dia tidak punya account lagi, uninstall, atau dia hapus nomor, atau dia ganti nomor ya, tiba-tiba dia muncul gitu. Tiba-tiba kayak kamu ngeliat kontak, dia udah muncul, foto profilnya udah ada. Berarti blokirannya sudah dibuka gitu. Atau ya tiba-tiba statusnya muncul di beranda kamu, atau storynya muncul setelah sekian lama dia diam, pasif, nggak update, atau ya ini vice versa. Jadi kalau yang nggak terhubung komunikasi ya tiba-tiba aja dia pengen berteman sama kamu, say hello lewat chatting atau lewat ya personal chat, atau tiba-tiba kayak nge-add kamu, nge-follow ya, dan sebagainya gitu. Jadi kamu kaget. Kaget lah, masa enggak ya kan? Soalnya orang yang seego ini tiba-tiba muncul ke permukaan. Gitu. Cuma setiap orang kan bisa berubah ya.
Kita ngerasa seseorang sulit banget berubah, tapi ya apa sih yang nggak mungkin ya di dunia ini kalau yang maha kuasa berkehendak. Ya kalau Tuhan membolak-balikan hatinya sehingga dia berubah, ya berubahlah dia. Seperti Power Rangers ya, maksudnya berubah ke arah yang lebih baik. Beberapa ya kalian kayak menerima kabar seperti itu, nggak nyangka aja ya. Terus aku lihatnya ada juga di sini yang kalian tuh kayak menerima pesan aneh ya, entah dari nomor yang nggak jelas atau ada akun yang nggak jelas tiba-tiba nge-add atau nge-follow kamu, tiba-tiba ngeliat story, ngeliat status kamu ya. Aku rasa kamu sudah curiga ada seseorang yang sedang kepoin kamu di media sosial. Jika kamu punya sosmed ya, dia gunakan akun palsu, nomornya yang lain untuk ngintip kamu. Kamu update nggak ya? Kamu online nggak? Nah, seperti itu. Terus aku lihat seseorang ini, kalau dia sudah punya hubungan dengan orang lain, dia punya pasangan, dia kayak bakalan membuat sebuah keputusan. Siapa yang akan dia pilih? Gitu. Apa ya? Mungkin beberapa ini memang dealing sama orang yang dia bakalan milih orang lain. Entah siapa ya. Entah milih orang yang bersama dia atau dekat sama dia daripada kamu gitu. Tapi ada juga yang ya dia sementara harus seperti itu dulu karena sudah terikat sama seseorang, kayak bergantung sama orang lain. Jadi dia nggak memilih kamu. Cuma aku lihatnya sih ini bersifat sementara. Beberapa mungkin ngerasain ya ini sakit banget ya kalau sampai bulan ini terjadi. Tapi ya lebih baik bersakit-sakit dahulu sekarang ya, supaya nanti bersenang-senang kemudian. Karena seseorang yang disakiti pasti bahagia di kemudian hari. Jadi nggak usah terlalu sedih banget, jangan terlalu larut jika kamu tersakiti ya. Karena kebahagiaan menanti kamu di masa depan gitu. And then aku ngeliat ini ada seseorang yang udah diam begitu lama ya, tiba-tiba nongol di media sosial. Entah dia udah lama nggak update, tiba-tiba dia update di media sosial ya. Tiba-tiba kayak foto profilnya ganti, atau tiba-tiba update status, tiba-tiba posting, upload. Nah gitu, dia caper sama kamu, mencari perhatian. Karena dia selama ini sudah merenungkan banyak hal, dia sudah berkontemplasi lumayan lama, jadi ya dia kangen. Dia rindu sama kamu. Cuma ya gitu, tricky banget untuk ngajak bicara. Ya banyaklah metode-metode yang dia lakukan dengan penuh kepalsuan ya. Ya gengsi juga sih, langsung to the point gitu. Jadi ya mulai aja dulu dengan bikin kamu penasaran atau basa-basi dulu sama kamu, seperti itu. Terus aku ngelihatnya beberapa kalian mungkin mendengar kabar dia tidak bahagia ya. Tidak bahagia dengan yang lain, tidak bahagia dengan pasangannya, tidak bahagia dengan keluarganya, atau ya orang yang dia pilih. Atau ketika dia memihak sama yang lain, dia tuh nggak bahagia kepada orang yang sudah dia berikan loyalitas itu. Jadi kalau dia lebih loyal, memihak sama yang lain, ternyata dia dikecewakan. Gitu Kak ya. Dan ini beberapa ada yang divorce ya. Dia kayak berpisah sama seseorang. Atau ada yang bercerai kalau sudah menikah, bisa vice versa. Karena kan harus memilih ya, kita nggak mungkin pilih dua-duanya kecuali kalau mau ya. Gitu. Kita lihat lagi. Wah,
Broken heart, patience ya. Fifth chakra, the garden and the gate. Appreciation. Oke. Dan all tied up. Baiklah. Ini kuat banget energi Aries ya. Leo, Cancer, Pisces ya. Terus aku lihatnya ada Capricorn, Virgo, Taurus. Piscesnya sih kuat banget ini, sama Cancer ya. Sang intuitif. Jadi bulan ini tuh, ini bisa dia atau kamu ya, ngerasa sakit hati mendengar kabar ya. Kalau kamu yang sakit hati, itu tandanya kamu mendengar kabar dia bersama yang lain, atau dia bahagia sama yang lain. Kamu kayak mendapatkan bukti, kamu kayak mendapatkan isu, atau kamu menarik kesimpulan dari hasil stalking kamu ya. Bisa stalking di medsos, atau kamu stalking di tarot. Jadi kamu cari tahu info dia nih di media sosial, korek-korek infonya, lihat akun saudaranya, orang tuanya, atau akun temannya, akun pasangannya, atau ya kamu lihat energi dia dengan reading tarot atau nonton tarot. Setelah itu kamu ya menarik kesimpulan, oh benar sih, dia ini memihak sama yang lain, dia nggak milih aku. Kamu menarik kesimpulan itu sebagai kabar buruk ya, itu kabar buruk. Tapi ya segala sesuatu yang menyakitkan itu terjadi sebenarnya karena kamu mampu melaluinya kan. Tuhan itu kan ngasih cobaan nggak pernah di luar kemampuan kita ya. Pasti kamu mampu, kamu sanggup melewati ini gitu ya. And then apa ya, ini nggak bercerita tentang karena kamu cari info di sosial medianya atau kamu cari info di tarot, tapi karena hasil pendalaman atau hasil dari mempertajam intuisi kamu selama ini ya. Ya kita kan kalau nonton tarot, reading tarot itu mengasah intuisi juga loh ya. Istilahnya kayak kamu udah punya feelings, kamu punya firasat begini begitu. Terus ya memastikannya reading tarot deh atau nonton tarot, ternyata benar gitu. Kamu nggak nyangka, kamu kecewa, orang ini tidak menghargai kamu, orang ini ternyata ya masih saja menyakiti. Jadi ngelus dada nih, ngelus dada, sabar gitu. Pengen sih sebenarnya kamu marah, pengen sih kamu sebenarnya begini begitu, atau kamu kayak pengen minta klarifikasi kenapa kamu tuh on off, kenapa kamu tuh tidak jujur, tidak terbuka. Nah kamu sebenarnya pengen sih marah, tapi ya beberapa kalian memilih diam ya. Bahkan ada yang udah ngerasain sakitnya luar biasa sih. Gue udah berusaha berbuat baik sama lo, gue udah berusaha bersabar, tapi kok lo tega ngeblokir gue, kok lo tega ganti nomor gak bilang-bilang. Lo ngapus akun gak ngomong ya gitu. Bisa vice versa. Jadi ya janganlah berharap pada manusia kalau kamu gak mau kecewa. And then aku ngeliat apa ya, meskipun ini di awalnya sakit banget ya, tapi lambat laun atau memang terjadi bersamaan di bulan ini, kesakitan, kesedihan itu berubah ya, jadi sukacita, kebahagiaan ya. Aku sih ngerasa kamu mendapatkan banyak berkah, anugerah dari segala bidang ya, tidak hanya tentang percintaan
gitu. Aku rasa orang di sekitar kamu mampu mensupport, mampu mendukung ya, teruntuk mereka yang masih peduli sama kamu. Jadi kamu yang selama ini terlalu lama terpuruk, kamu bisa bangkit gitu. Kamu menjadi sosok yang bisa bangkit dari keterpurukan, meskipun itu nggak mudah ya. Naiki tangga satu persatu sampai kamu memuncak dan mendapatkan keberhasilan. Beberapa kalian di sini yang udah jatuh tertimpa tangga, digigit tikus ya, tikus-tikus got atau ya orang yang berkhianat, orang yang memanfaatkan, itu banyak yang membuat kamu terpuruk ya. Aku rasa ketika kamu berada di posisi terendah, Tuhan bisa mengangkat derajat kamu, asalkan kamu berserah ya sama Yang Maha Kuasa. Apalagi di masa-masa pandemi ini, kita fokus aja kepada solusinya. Jangan terpuruk sama keadaannya gitu. Jadi yang di sini udah kecewa karena percintaan, kecewa atau stres mikirin kerjaan, mikirin studi, atau stres mikirin bisnis ya, nggak usah lagi diratapi ya. Lebih baik fokus untuk bangkit, fokus untuk mencari solusi gitu. Aku rasa ya, meskipun ini tuh bisa dibilang apa ya, kayak sedikit demi sedikit baru ada peluang-peluang bagus, tapi ya sedikit demi sedikit peluang itu kan lama-lama jadi bukit. Jadi setiap ada tawaran-tawaran atau kabar baik untuk kerjaan kamu, untuk bisnis kamu, untuk studi kamu, ya kamu harus welcome, kamu harus respon dengan positif ya. Sekarang ini di pandemi ini, di masa kayak gini ya, gak usah milih-milih kerjaan, gak usah milih-milih ya hal-hal yang sesuai selera. Karena di masa-masa kayak gini tuh jangan pikirkan selera lagi, tapi pikirkanlah bagaimana supaya kita bisa bertahan hidup, bisa makan, bisa membantu keluarga, bisa bertanggung jawab sama keluarga gitu ya. Selagi yang kamu kerjakan itu bagus, halal, yang kamu kerjakan itu terpuji ya, rezeki itu pasti adalah buat kamu. Dan jangan lupa bersyukur ya, jangan lupa menghargai setiap kecil atau besarnya rezeki itu. Karena kalau kamu udah menghargai yang kecil, rezeki yang besar itu akan dipercayakan untuk kamu gitu. And then aku ngeliat di sini kabar yang kamu terima ini bisa tentang seseorang yang ternyata memang benar-benar terkoneksi kuat dengan kamu ya. Beberapa kalian ini kan sebelum-sebelumnya atau bahkan sekarang masih merasa, apa aku aja yang mengalami koneksi ini, apa aku aja yang terlalu baper dalam koneksi ini, apa aku berilusi, apa aku berhalusinasi, apa aku cuma ngehalu ya berkoneksi dengan dia. Tapi aku rasa di bulan ini kamu bakalan menerima satu persatu petunjuk dari semesta tentang seseorang itu ternyata memang berkoneksi sama kamu ya. Kayak nggak nyangka aja, gue nggak nyangka sih, kayaknya dia memang terkoneksi juga deh sama gue. Buktinya kemarin gue nggak ada ngapa-ngapain, gue langsung tidur, tiba-tiba gue mimpin dia. Nah langsung tuh kamu merasa intuisi kamu tuh berkata ya dia memang terkoneksi batin dengan kamu. Terus ya banyaklah petunjuk-petunjuk lainnya. Contohnya kayak kamu kemana tiba-tiba ada petunjuk tentang dia. Terutama kalian itu yang udah berusaha untuk let go, melepaskan diri dari dia, apalagi yang menganggap takut untuk berhalusinasi ya. Tiba-tiba kayak semesta membuat semuanya real, membuat semuanya nyata.
kamu kayak melihat petunjuk-petunjuk, kamu kesana kemari, ada aja segala sesuatu tentang dia. Contohnya kayak kamu lihat warna ini, oh ini warna kesukaannya, ini makanan kesukaannya, atau kayak ini tuh ada nama Budi, oh kok gue diingetin sama nama Budi. Ini ada nama Marimar, oh aku diingetin sama Marimar gitu. Atau kamu lihat angka mirror kah, atau angka yang berhubungan sama dia, kayak lihat jam, tiba-tiba di jam kamu tuh di situ angkanya tanggal lahir dia, atau ya banyak lah, tiba-tiba nongol aja gitu petunjuk tentang dia. Ya itu kabar baik juga sih ya. Bersyukurlah karena semesta memberikan petunjuk itu ke kamu, karena hidup ini kan nggak hanya sekedar kabar buruk ya, ada juga kok kabar baiknya. Oke, aku lanjut. Ini ada kartu teman. Oke. Queen of Wands, Ace of Solaces, the Stars, Two of Pentacles, the World. Oke, Two of Solaces ya. Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Capricorn, Taurus, Virgo. Ini yang kuat Aquarius ya. Leo, Sagittarius ya. Terus yang kuat Cancer ya, Pisces gitu. Baiklah. Jadi aku ngeliat gini, beberapa kalian pernah atau sedang berasumsi bahwa seseorang yang kamu fokuskan itu kayaknya bahagia ya. Kamu merasa dia kayaknya udah bahagia deh, dia selalu aja soalnya gitu. Dia kalau punya pasangan gitu ya, kamu ngerasa dia bahagia sama pasangannya. Apalagi kalau seseorang ini suka expose kemesraan dia sama yang lain, ya dia kayak mengeksplor ya kebahagiaan dia dengan orang-orang lain. Ya tiba-tiba nih orang nggak mengekspos itu lagi, jadi kamu kayak ngelihat kok dia nggak pamer kemesraan lagi ya di media sosial. Mungkin ada yang ngerasa gitu nanti, atau sudah ada ya. Terus aku ngelihat beberapa kalian kayak menerima kabar seseorang yang sekarang hidupnya luar biasa, jatuh banget. Ini bisa jatuh karena tertimpa tangga, oh bukan, karena apa ya, memang kehidupan dia tuh sekarang banyak banget masalahnya. Ada masalah keluarganya, masalah keuangannya, masalah kerjaan atau apa, masalah studi. Jadi misalnya kamu lihat fotonya di media sosial atau di foto profilnya, kamu ngeliat orang ini tuh kayak, ih kok dia seperti orang yang gusar banget gitu, kayak orang yang banyak masalah, dia kayak susah banget ya hidupnya sekarang ya. Kamu ngerasa itu seperti apa ya, kabar yang lumayan membuat kamu bingung gitu. Jadi ini ada kabar yang memang benar-benar karena kamu cari atau muncul aja gitu, terus kamu kepo ya, kamu liatin aja, oh dia kayaknya makin kurus deh, aku lihat dia kok makin dekil ya sekarang, dia tuh kok dari tubuhnya aku lihat kayak nggak sehat gitu, atau dia kayak nggak terurus, emang pasangannya atau orang lain nggak ngurus dia gitu. Nah ada yang seperti itu. Dan aku ngeliat apa ya, ini beberapa kalian bakalan menerima energi cinta dari seseorang ya.
Untuk kalian yang merasa mencintai sendiri ya, maksudnya kayak sepertinya aku aja deh yang rasain cinta ini, kayaknya gue deh yang cinta sama lo nggak cinta sama gue. Ya udah, gue pendem nih perasaan, tapi tiba-tiba kayak kamu ngerasain orang ini tuh cinta juga sama kamu, entah dari ucapan, tingkah lakunya, atau banyaklah hal-hal yang dia lakukan yang membuat kamu tuh kayak ngerasa ya dia memang sayang sama kamu. Contohnya, kalau ini orang ada egonya, ada gengsinya gitu kan, bisa sulit berkomunikasi dengan kamu. Contohnya seperti nggak balas chat kamu, nggak respon komunikasi kamu, atau ya lama lah respon kamu, tapi kok di story dia ngeliatin kamu terus, di status dia liatin kamu. Itu kan bentuk perhatian juga ya. Apa ya, jadi itu aku lihat sebagai tanda juga memang dia suka atau dia sayang sama kamu gitu. Dan ada juga yang seperti upload sesuatu di medsos, dia nggak like foto kamu atau nggak respon uploadan kamu, dia nggak respon apa yang kamu upload, tapi begitu kamu buat status atau story dia lihat. Nah, ada yang seperti itu. Bahkan apa ya, jadi balas-balasan postingan, maksudnya kayak kamu posting apa gitu, tiba-tiba dia posting juga yang kayak kamu, dia upload sesuatu yang seperti ada kaitannya dengan uploadan kamu. Misal kamu buat uploadan atau postingan yang seperti nyindir dia kah, atau kamu menyinggung tentang hubungan atau koneksi kalian, ya dia bisa merespon itu di dalam diam. Tiba-tiba dia kayak upload sesuatu yang kok nyambung ya dengan uploadan kamu. Ada seperti itu. Dan aku ngeliat ini beberapa kalian benar-benar sampai ke puncak ya, ke puncak kebahagiaan kamu di bulan ini. Tapi berbicara puncak kebahagiaan itu kan gak hanya tentang uang ya, gak hanya tentang rezeki atau apa, tapi ini juga tentang kebahagiaan dari dalam diri sendiri. Kamu jadi tahu, oh ternyata kita tuh bisa menciptakan kebahagiaan sendiri tanpa harus bergantung sama orang lain. Jadi aku ngelihatnya kamu bisa mencintai diri sendiri, membahagiakan diri sendiri. Jadi kamu kayak ngerasa, ngapain sih kita terlalu berharap sama orang, ngapain sih kita tuh berekspektasi berlebihan sama orang, nggak capek apa galau mulu gitu. Jadi kamu seperti diberikan energi ya oleh semesta untuk membahagiakan diri sendiri. Kamu jadi kayak merasa ya kita sebenarnya kan hidup ini pilihan ya, maksudnya kamu jadi punya perspektif bahwa hidup ini kan pilihan. Kamu mau bahagia atau kamu mau sedih. Jadi kamu memilih bahagia, dan bahagia ini bisa diciptakan sendiri. Mau bahagia ya senyum aja, mau happy ya ketawa aja, hahaha gitu. Ya nggak nyangka sih bahwasannya ada energi seperti itu, dan ini good news ya, kabar baik gitu. Dan beberapa kalian ini aku lihat di Juli bisa mengadakan selebrasi pertemuan atau ada yang dirayakan ya. Mungkin ada kebahagiaan atau secercah kebahagiaan yang kamu rasakan di bulan ini. Misal ya nggak nyangka ternyata ada komunikasi bersama seseorang yang udah kamu rindukan. Tiba-tiba kayak nggak nyangka bisa bertemu dengan seseorang yang kamu harapkan. Dan ada juga yang memang ini karena ada suatu momen ya. Dan aku lihat ini mungkin beberapa aja ya, terutama Cancer sama Leo. Itu kan di Juli ada yang birthday ya. Jadi Juli ini birthday-nya zodiak Cancer sama Leo.
Nah, mungkin beberapa kalian ya tiba-tiba kayak nggak nyangka seseorang yang spesial mengucapkan ulang tahun, mengucapkan selamat ulang tahun sama kamu. Ya, tapi aku lihatnya ada juga yang dia tahu kamu tuh punya perayaan atau ya ada yang ulang tahun, cuma dia nggak ngucapin gitu secara nyata. Jadi orang ini sekedar mendoakan kamu aja, bisa vice versa gitu. Makanya kalau ada seseorang yang kamu harapkan tapi ternyata dia tidak mengucapkan selamat untuk kamu ya, terutama jika kamu ulang tahun, ya gak usah dipusingin. Karena bisa aja seseorang itu sulit mengutarakannya, jadi dia cuma bisa diam dan mendoakan kamu, bisa vice versa gitu. Ada seseorang yang mungkin pengen kamu berikan ucapan selamat tapi kamu sulit melakukannya, jadi kamu cuma bisa mendoakan dia. Itu beberapa aja sih ya. Dan aku lihat ini beberapa kalian ya, ada yang menemukan sosok yang lebih baik gitu, terutama yang selama ini udah sering banget disakiti, dikecewakan. Ya nggak usah putus asa. Seseorang yang buruk atau yang toksik yang pernah hadir di hidup kamu itu, yang pernah tega melepaskan kamu gitu aja ya, bakalan digantikan dengan sosok yang lebih baik. Jadi kalau kalian ngerasa sudah siap, ya cobalah untuk welcome, untuk menerima kehidupan baru bersama orang yang lebih menghargai kamu dan lebih mau berkomitmen dengan kamu. Itu teruntuk kalian yang sudah selesai, yang sudah membereskan urusan dengan sebelumnya atau dengan masa lalu kamu. Tapi kalau kamu merasa yang sebelumnya itu adalah the one and only ya, satu-satunya yang gak mudah kamu lepas ya, lakukanlah sesuatu ya. Jika masih ada harapan untuk memperbaiki semuanya, maka perbaikilah. Tapi kalau kamu merasa sudah sulit untuk memperbaiki semua, ya buatlah sebuah keputusan. Jadi kita tuh kalau mau menerima kabar-kabar lagi ya, terutama kabar yang baik, kita tuh harus mempersiapkan diri kita juga. Karena gimana Tuhan mau ngasih sesuatu yang wah kalau kitanya belum siap gitu. Jadi ya beresin hal-hal toksik di hidup kamu, situasi toksik di hidup kamu tuh akhiri ya. Akhiri situasi toksiknya gitu, supaya hal-hal positif, kabar-kabar positif yang bakalan kamu terima gitu. Oke? Jadi itu dulu deh ya. Next kita general reading lagi. Aku rasa ini bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Mungkin beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.